Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, kami akan membahas mengenai objek, subjek, dan sumber hukum pada Hukum Tata Pemerintahan. Objek kajian Hukum Tata Pemerintahan menurut Farid Ali SH pada tahun 1996 membagi dua macam pengertian hukum tata pemerintahan. Objek kajian hukum tata pemerintahan yang pertama yaitu 1. Hukum tata pemerintahan heterogen, yang merupakan keseluruhan aturan yang dibentuk oleh organisasi pemerintahan negara hingga organisasi pemerintahan daerah. Isi dari hukum tata pemerintahan heterogen sendiri itu berkaitan dengan adanya hubungan antar organisasi, baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, organisasi pemerintahan kecamatan, organisasi pemerintahan kelurahan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, objek kajian hukum tata pemerintahan yang kedua adalah hukum tata pemerintahan otonom, yang artinya keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Konteks dalam hukum tata pemerintahan otonom ini yang dibuat pemerintah itu sifatnya sangat istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang sifatnya dua pihak. Kemudian otonom ini diciptakan oleh petugas-petugas atau pelaksana tugas pemerintahan seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun wali kota. Sebagai contoh yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintahan daerah disebutkan asas-asas otonom ataupun asas-asas penyelenggaranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dari hukum tata pemerintahan. Sebagaimana pengertian hukum tata pemerintahan sendiri adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Sehingga pemerintahan di sini dapat diartikan sebagai badan hukum publik dan para pejabat publik yang menjalankan pemerintahan. Adapun pegawai negeri, dasar pemikiran yang menjadikan alasan pegawai negeri sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan adalah bahwa hukum tata pemerintahan merupakan bagian dari lapangan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum atau istimewa antara negara dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah pemerintah. Sedangkan yang disebut pemerintah adalah terdiri atas warga negara yang diangkat setelah memenuhi syarat-syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karenanya mereka juga harus menjalankan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jabatan-jabatan yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jabatan-jabatan yang dimaksud di sini adalah jabatan dalam lingkup pemerintahan, yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi pemerintahan. Dalam lapangan HTP atau hukum tata pemerintahan yang termasuk jabatan negara di sini adalah semua jabatan negeri yang non-polis, dan jabatan ini hanya dapat diserahkan kepada seseorang yang mempunyai status pegawai negeri. Sedangkan dalam pegawai negeri, dalam jabatan akan muncul juga adanya hak atau kewenangan dan kewajiban. Dan adapun dinas-dinas publik, jabatan publik dan BUMN, dinas-dinas publik adalah sekelompok bagian organisasi pemerintahan yang secara khusus mengerjakan tugas fungsional yang sifatnya homogen dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek yang ada pada hukum tata pemerintahan, yaitu jabatan publik.
Jabatan publik merupakan suatu organisasi yang tugasnya berhubungan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara atau daerah. Jabatan publik mempunyai hak untuk mempunyai dan menguasai kekayaan negara atau daerah yang disebabkan menimbulkan kewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan tersebut. Kemudian ada subjeknya yaitu BUMN atau BUMD. Badan hukum milik negara atau daerah memiliki kedudukan yang sama dengan jabatan atau dinas publik, yang mana perbedaannya hanya terletak pada tugas-tugas yang diselenggarakan tidak saja untuk kepentingan umum, melainkan badan ini dibebani tugas yang lain yang bersifat profit oriented. Kemudian dengan tugas tersebut, maka BUMN atau BUMD memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sifat tugasnya yang profit oriented tersebut. Namun dengan hak itu pula melahirkan kewajiban untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara sebagai kesatuan wilayah hukum yang didiami oleh sekumpulan rakyat, maka negara mempunyai hak dan sekaligus kewajiban yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangannya. Hak atau kewenangan negara sendiri itu untuk melindungi, mengurus, dan mengatur warga negaranya, sebagaimana kewajiban negara yaitu melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum. Masuk kepada pembahasan sumber hukum pada hukum tata pemerintahan. Karena sumber hukum pada hukum tata pemerintahan itu harus ditaati dan berlaku secara umum, maka berdasarkan pemikiran ini terdapat sumber hukum yang dibagi menjadi dua. Sumber hukum material, yaitu faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum ataupun mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum tersebut atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Nah, selanjutnya sumber-sumber hukum terdiri dari 3 jenis. Apa saja sih 3 jenis dari sumber hukum material tersebut? Yang pertama yaitu ada sumber hukum historis. Sumber hukum historis meliputi yang pertama yaitu adanya undang-undang atau sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua, adanya dokumen-dokumen ataupun surat keterangan dari masa lampau sebagai pendukung dan pengenalan pada hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu sumber hukum sosiologis. Sumber hukum sosiologis ini menyoroti pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, faktor-faktor dalam masyarakat yang antara lain meliputi pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Yang terakhir yaitu sumber hukum filosofis, di mana terdapat 2 faktor penting yang menjadi sumber hukum ini. Yang pertama yaitu karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka sebagai filosofis dianggap adil jika pola sebagai sumber hukum material. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong orang untuk tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang mendukung pun bisa dilaksanakan secara hukum yang positif. Sumber hukum formil yaitu suatu bentuk aturan hukum yang ada atau yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu yang ditaati secara umum dan berlaku secara umum. Nah, adapun sumber-sumber yang menjadi hukum formil sendiri yaitu yang pertama undang-undang. Undang-undang ini meliputi semua peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Pertama, karena UU tidak akan pernah lengkap. Kedua, UU tertulis mempunyai kelemahan, jangkauan yang terbatas. Kemudian, administrasi negara dapat mengambil tindakan cepat dan penting dalam rangka pelayanan masyarakat sekalipun belum ada peraturannya dalam undang-undang.
misalnya konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan, atau biswar. Pengertian jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan-peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan. Tentang doktrin menurut para ahli. Menurut Bernard Arif Sidarta, istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin. Doktrin ini merupakan tampungan dan norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum.